Semoga surga memberkati keluarga kami. Kali ini berikanlah aku anak laki-laki. Kita melepas bidadari surgawi agar terlahir kembali di keluarga kaya raya dan hidup dalam kenyamanan abadi. Bayinya lahir. Cepat kemari. Selamat. Istrimu melahirkan anak perempuan. Anak perempuan tidak berguna lagi. Sudah 12 anak perempuan. Mengapa aku tak bisa punya satu anak laki-laki saja? Tuan Chao, bencana. Nyonya mengalami pendarahan. Dia meninggal. Ini. Anak ini terkutuk. Dia menyebabkan kematian ibunya tak dilahirkan. Bawa pergi. Buang dia. Cepat. Sekarang juga. Pergi. Ini. Istriku tercinta. Anak ini sangat lemah. Akankah dia bertahan hidup? Mari kita beri nama Sanditan. Tuan Tan, apakah istrimu sudah melahirkan? Anak laki-laki lagi. Tapi kau sudah punya 3 putra. Mengapa terus berusaha? Kami merindukan anak perempuan manis. Ini anak siapa? Anak perempuan bupati yang tak diinginkan. Menyuruhku membuangnya. Kejam sekali. Aku akan mengambilnya. Keluarga Tan kami merindukan anak perempuan. Bawa dia ke sini. Anak ini milikmu. Lihat, wajah yang sangat manis. Ini takdir macam apa? Di mana kemewahan yang dijanjikan? Jangan marah. Hanya kesalahan kecil. Izinkan aku menggantinya dengan berkah khusus, keberuntungan, dan permintaan terkabul. Tidak bisa diterima. Dewa takdir, kembali ke sini. Tenanglah sayang. Mulai hari ini, kau anak kelima kami. Kami akan memanggilmu Mei. Mei, Anaknya lapar. Sayang, susui dia. aku kelaparan berbulan-bulan. Bagaimana bisa menyusui? Tak ada Ayasi, kau akan membuatku kelaparan. Ya Tuhan, berilah kami rezeki. Ayah, ibu sudah melahirkan? Ya, kembar. Satu cowok dan satu cewek. Kabar yang menggembirakan. Dia cantik. Ini pasti anak sulung mereka. Dia terlihat kuat dan gagah. Tapi giginya maju, hidungnya pesek. Dia ditakdirkan mati muda. Sungguh menyedihkan. Ayah, ada telur di depan pintu. Berikan ke ibu untuk nutrisi. Cuma satu telur. Aku tak punya sihir sekarang untuk menciptakan dari kosong. Harus bagaimana? Sulung, sembelih ayam kita untuk SOP. Beri makan ibumu. Tunggu. Ayah Tan, itu satu-satunya ayam kita. Kita butuh telurnya untuk penghasilan. Kita tak boleh menyembelihnya. Sayang, ayam itu belum bertelur. Setahun ini. Sia-sia. Nak, cepat. Sembelih sekarang. Kalian punya ayam? Lihat, langit dan bumi, dengar permohonanku. Buat ayam ini bertelur. Puluhan telur. Telur-telur. Ayah. Cepat lihat. Ayam kita jadi ajaib. Hei, jangan bangun. Ayah, lihat. Astaga. Ini telur setahun penuh sekaligus. Ini bukti kekuatan sejatiku. Dengan aku di sini, rumahmu akan makmur, kekayaan melimpah, lumbung penuh. Pegang ini. Aku akan kumpulkan telurnya. Jangan sentuh. Telur-telur ini milikku. Jangan bergerak. Telur itu milikku. Eko, telur ini untuk kesehatan ibumu. Jangan main-main. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan melihat. Tak terlihat, tak terpikir. Ini anak kedua mereka. Wajahnya menunjukkan bakat
bisnis. Kenapa dia terlihat lambat? Dia kehilangan bagian jiwa. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya untukmu. Kalian berdua, ibumu melahirkan? Ya. Kembar. Laki-laki dan perempuan. Lihat, ini adik perempuanku. Orang miskin beranak banyak. Semoga tidak kelaparan. Dua bayi sekaligus. Dia butuh gizi yang cukup. Aku punya gula merah di sini. Buatkan dia sop manis. Terima kasih. Gula ini tidak murah. Tak bisa diberikan gratis. Tukar dengan telur. Setuju. Berapa? 20 telur untuk ini. Tidak setuju. 20 telur bisa beli 1 pon. Baik, ambil saja. Tidak boleh minta kembali. Kakak, dasar bodoh. Bohongi masih tersenyum. Seseorang, hentikan dia. Bibi Chat, pada hitung ulang. Kore, kakak tua yang urus. 1 telur, 1 poin, 1 pon gula, 4 poin. Telur kami bukan telur biasa. Ini telur spesial. Makan 1, rugi 2. Makan 2, rugi 3. Makan 3, rugi 4. Makan 4, rugi 5. Semua telur itu akan merusak perutmu. Sakit perut berarti sakit. Sakit berarti tak bisa bertani. Tak bekerja, tak ada uang. Sakit lagi. Butuh dokter, tapi tak ada uang untuk dokter. Pengobatan mungkin gagal. Maka, kau berutang 20 poin pada kami. Kita tetangga. Aku tak akan memaksa bayar sekarang. Ambil saja pelan-pelan. Terima kasih. Astaga. Tak ada bisnis tanpa kelicikan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Demikian kau sembuh. Tunggu dulu. Kau ambil gulaku. Mana mungkin aku berutang 20 koin? Bagus untukmu. Saking butuh uang, sampai menipu sekarang. Kamu akan kembalikan gulaku. Sayang, ada apa? Aku periksa. Sudah kuduga, perempuan jahat. Pulang yuk. Cepat minggir. Aku sampai hampir mati ketakutan. Kakak, simpan telurnya. Besok kita jual di pasar. Oke. Mau kemana? Memancing di kolam belakang untuk ibuku. Kolam itu sudah kering lama sekali. Mau tangkap pakai apa? Haha, dengan aku di sini, Buta dapat ikan. Langit dan bumi, dengar permohonanku. Ikan melompat ke darat sekarang. Pemancet. Ini untuk gula merahnya. Aku tidak mau merepotkan. Kamu sangat perhatian. Main sok jago. Kalau tidak mampu beli beras, jangan minta-minta padaku. Minggir. Setelah kalian jual ini, pergi ke klinik, periksa kondisi adikmu. Dokter Lee baik hati. Dia terus beri obat untuk pertahankan nyawanya. Kita harus bersyukur. Bayar hutang kita padanya. Ya, Ayah. Tunggu sebentar. Pertanda langit menunjukkan kakak ketiga punya darah bangsawan. Seharusnya dia bangsawan, ditakdirkan naik takhta. Kenapa dia tinggal di sini? Jadi kakak ketiga bukan keluarga tan sejati. Takdir sejatinya menanti. Harap dukung dia sekarang. Ayah. Aku akan dapatkan dukungannya. Aku akan temui dia sekarang. Bangun hubungan baik. Sepertinya dia ingin ikut. Kau paham maksudku? Gadis ini sangat cerdik. Baik, bawa dia bersama. Ya, Ayah. Hati-hati. Jangan khawatir, Ayah. Pulang cepat. Jual telur. Telur segar dijual. Lihat telur kami. Lihat telur ini.
Nyonya, mau beli telur? 2 koin per butir. Baru dipetik hari ini. Terlalu mahal. Coba lihat. Kok kenapa kita tak bisa jual 1 telur pun? Keluarga ini butuh aku. Telur gratis. Telur gratis. Kau gila. Telur gratis di sini. Telur gratis. Telur gratis. Berhenti teriak. Masih gratis. 2 koin per butir. Lihat saja. Telur gratis. Telur gratis di sini. Jangan lewatkan. Gratis telur. Hei anak muda, benar-benar gratis? Pasti. Kasih 1 dong. Oke. Boleh ambil 1. Mau 1? Maksudmu? Mau kasih lebih? Tentu. Begini. Ini 3 lagi. Dapat 1 gratis. Beli 3 gratis 1? Ya, 3 koin per butir. Beli 3, gratis 1. Makin banyak beli, makin hemat. Hemat banget. 4 harga 3. Sepakat. Kasih 3. Sebentar. Ini dia. Aku juga. Aku mau juga. Jangan dorong. Banyak untuk semua. Masih cukup. Giliranku. Astaga, terlalu banyak sihir, aku kelelahan. Harus istirahat. Kamu hebat. Dapat 300 poin dalam sehari. Tiap hari 300, kita bisa bangun rumah mewah dalam setahun. Kamu mimpi. Ayam kita nggak bisa 100 telur sehari. Itu sihir namanya. Cari ide bisnis baru. Nanti saja. Lihat adik yuk. Siapa bilang boleh jualan di sini? Minta izin saya. Tahu aturannya? Kau minta izinku? Tahu peraturannya? Tuan-tuan, kami baru di sini. Tak tahu adanya. Terimalah ini. 10 koin? Ya aku pengemis. Ini keterlaluan. Lalu kenapa kau kuzalimi kau? Aku penguasa jalanan ini. Siapa berani tantang aku? Kampungan. Berani melawanku? Percaya atau tidak, akan kubuat kau lenyap di sini. Lalu berapa? 300 keping. Tak boleh kurang. 300? Merampok saja. Kau yang bilang. Teman-teman tangkap dia. Aku lawan kalian semua. Siapa? Berhenti. Bupati datang. Siapa berbuat onar? Tuan, mohon tegakkan keadilan untukku. Dia memukulku. Aku tidak. Tuan, berikan keadilan padaku. Dia memukulku sampai tak bisa bergerak. Bohong. Aku cuma menendangmu. Lihat. Dia mengaku. Dia punya ibu tua yang harus dinafkahi. Dan anak kecil yang harus diberi makan. Dia memukulinya seperti ini. Bagaimana mereka akan bertahan? Dia harus bayar ganti rugi. Bajingan ini laki-laki berbuat onar. Berapa ganti rugi yang kau minta? Minimal 100 kaki. 100 kaki. Ini pemerasan. Tuan, mereka yang mulai memukul. Saudaraku hanya membela diri. Semua warga bisa mencari saksi. Kami mohon keputusan bijak, Tuan. Benarkah? Siapa di sini yang mau bersaksi? Tak ada saksi. Kalian berbohong. Jaga! Bawa kedua orang ini ke penjara. Mereka akan ditahan sampai ganti rugi dibayar. Tuan, kumohon. Aku tak bersalah. Lepaskan adikku. Siapa berani ganggu tidurku? Maju. Akan kubuat kalian menyesal. Menganiaya petugas? Ini pemberontakan. Tangkap mereka. Ajar mereka. Apa yang terjadi? Jangan bergerak.
Oh tidak. Aku lupa tak bisa gunakan vision di sini. Astaga. Aku gawat. Tapi, Watikat. Surya. Tetapi tidak, saya sudah datang. Ayo, tunjukkan padaku. Siapa pria ini? Bukankah ini Suryatan si jenius? Benar, itu dia. Katanya dia juara pertama ujian kecamatan. Gubernur memuji esainya dan berharap dia juara ujian kekaisaran. Aneh. Kenapa jiwanya berbeda? Astaga. Dia terlahir kembali. Salam Tuan Chow. Apa kesalahan saudara-saudaraku sampai pantas dipukul di depan umum? Ini, Bupati, ini ayah brengsekku. Dia mencoba membunuhku lagi. Aku harus membuatnya membayar. Wahai langit dan bumi, dengarlah. Petir dan kilat datanglah kemari. Hahaha, aku tumpahkan petir padamu. pria ini membunuh di jalanan, melukai petugas dan anak buahku, harus dihukum mati. Omong kosong. Katakan yang benar. Kenapa mereka memukul anak buahmu? Karena aku akan merampok uangnya. Lalu kenapa mereka membantumu? Hakim menerima suapmu, jadi dia membelakmu. Omong kosong. Diam. Tuan Chow, soal ini akan kularapkan ke gubernur. Surya, jangan percaya kepadanya. Aku selalu pejabat bersih, jujur, dan baik hati. Jika ada dusta, biarlah petir menghukumku. Tuan! Tuan, bangun Tuan. Bawa dia ke klinik. Cepat, bergerak. Sudah tepat hukumannya. Berhenti. Kalau ketahuan lagi memalak, ku bacok setiap ketemu. Bupati mendukungku. Separuh uang untuk dia. Aku akan terus memalak. Iya. Bocorin semua rahasia. Dengar warga. Dari pengakuannya, kalian bisa melaporkan Bupati. Suryatan, tolong ampuni saya. Aku cuma cari makan. Untuk penghidupan. Minta ampunan warga. Kembalikan semua uang hasil pakakan. Kembalikan. Bayar sekarang. Hore, saudaraku hebat. Adik, ibu melahirkan kembar. Ini adik perempuan kami, Mei. Lucu sekali. Di kehidupan lalu, ibu cuma punya anak laki. Tak ada adik. Kenapa sekarang beda? Dia memujiku. Ngomong-ngomong, ini uang hasil jual telur untuk beli obat. Kamu bermasalah karena ini? Terima kasih. Tak usah. Kau harapan kami. Kami tunggu kau sembuh dan jadi juara. Dia sakit. Tunggu. Dia tidak sakit. Dia diracuni. Siapa yang meracuni Surya? Sayang, aku tak bisa meramal. Terserah, aku detoksifikasi dulu. Selesai. Adik, kita pulang sekarang. Ayo pergi, kakak. Uang ini terlalu banyak. Ambil ini untuk beli makanan bergizi buat ibu. Baik, kita pergi. Saling menghormati dan menyayangi, berbakti pada orang tua. Keluarga seperti ini pasti akan sejahtera. Racunnya makin parah. Yang mulia, racunmu sudah dinetralisir. Bukankah katamu aku terkena racun karena ibuku diracun saat hamil?
dan tak bisa disembuhkan. Itu benar. Dulu saat aku mengawal Permaisuri Rina pulang, perampok menyerang kami. Permaisuri jatuh ke jurang. Aku gagal melindunginya. Karena itu aku tinggal di Pingyang. Tak kusangka puluhan tahun kemudian kau mencariku dan bercerita tentang kelahiranmu kembali. Ku yakin Permaisuri Rina sedang memberkatimu dari surga, menuntunmu melewati bahaya. Kini kau sudah sembuh. Mari kembali ke ibu kota. Baginda Raja akan mengungkap siapa yang meracuni Permaisuri Rina. Tidak mungkin. Di kehidupan lalu aku terburu-buru pulang, mengakibatkan celaka keluarga Tan. Aku mati karena racun. Tak sempat menemukan pelakunya. Apa yang harus kita lakukan? Saudari di kehidupan ini mungkin memegang kuncinya. Aku akan kembali ke keluarga Tan. Ibu, ayah. Kalian sudah pulang? Ayah, lihat. Aku dan Eko beli banyak barang. Banyak sekali. Biar aku bantu. Mei pasti lapar. Pas waktunya, aku masak sup ikan. Ayo masuk ke dalam. Kita bicara sambil makan. Ayo pergi. Ayah, lihat. Coba. Labu ini. Sebetulnya. Segar sekali. Keluarga Tan pasti dapat rezeki nomplok. Tiap makan ada ikan dan telur. Semua berkat ayam itu. Dapat di sana? Kau curi ayam kami. Turunkan ayam itu. Dengar Yusuf. Mana bisa kau klaim ini ayam kami? Ini ayam dari halaman kami. Ini ayam kami. Kau bilang ini milikmu? Buktinya mana? Ada bukti, ya berarti milikku. Kalau begitu, itu ayamku. Ibu Chen, ada tali di kaki ayamku. Serahkan datang. Coba lihat. Tak masuk akal. Siapa yang mengikat tali di kaki ayam? Tapi saya meminjamkan ayam ini dulu kepada. Sudah bertahun-tahun kau simpan, mengembalikan yang sudah seharusnya. Ibu Chen, bagaimana bisa kau bicara begitu? Ayam ini adalah ganti rugi saat anakmu melukai anak keduaku. Sekarang mau minta kembali, tak mungkin. Benar. Tak tahu malu. Akan aku gigit. Ayam ini milik kami, tak ada yang boleh ambil. Semuanya, cepat ke sini. Keluarga Tan menindasku. Mereka ambil ayam aku dan tak mau mengembalikan. Ibu Jet, kamu yang salah di sini. Ganti rugi yang diberikan tak bisa ditarik kembali. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Kembalikan ayamku. Merengek semaumu. Menggelinding seharian. Ayam tetap tak boleh kau ambil. Baiklah. Kalian gerombolan pencuri berkumpul menghadapi aku, benar kan? Aku lawan kalian semua. Kenapa ini selalu terjadi padaku? Tolong aku. Seseorang tolong. Adik baik-baik saja. Terima kasih, kakak. Aku pasti sudah dewa. Kalau aku kembali ke surga begini, para dewa lain akan mengejekku. Kau hampir bunuh putriku. Aku akan laporkan ke pengadilan. Jangan fitnah aku. Putrimu baik-baik di sana. Tolong. Ayah Tan menyerangku. Tidak, aku tidak demi sumpah. Aku sudah cukup sabar. Kau keterlaluan. Berani ganggu keluargaku. Kau cari masalah. Pergi saja. Kau pukul aku. Keluar.
Ibu yang terbaik. Mei, semua berkatmu. Kalau tidak hari ini, Benar, Surya. Kenapa kau pulang? Bagaimana kesehatannya? Dokter Lee bilang aku sudah sembuh total. Benarkah? Benar sekali. Dokter Lee mengizinkanku tinggal di klinik, lebih mudah ke sekolah. bagus. Pastikan berterima kasih pada Dr. Lee. Aku tidak berguna. Ujian kerajaan semakin dekat, tapi kita tak ada biaya perjalanan. Paling-paling aku pinjam dari keluarga. Lupakan saja. Setelah ayahmu meninggal, ibu tirimu putus hubungan dengan kita. Kita tak bisa pinjam dari mereka. Harus bagaimana? Butuh waktu lama untuk dapat uang. Hanya dari jual telur. Keluarga Tan cuma punya satu ayam. Tak ada sumber pendapatan lain. Aku tak punya panggung. Biar aku uji adik perempuan. Ayah, ibu. Dokter Lee memberiku benih tanaman obat. Kita bisa tanam herbal untuk dijual. Lupakan tanah kita. Tak ada yang bisa tumbuh di sini. Kalau tidak, mana mungkin kita semiskin ini. Sayang. Sejak Mei lahir, Eko jadi rajin, Surya sembuh sakitnya, ayam pun mulai bertelur. Kurasa anak kita ini membawa keberuntungan. Nasib kita akan berubah. Ayo kita coba. Ibu punya pandangan tajam. Cuma nanam tanaman gampang banget. Ya kan, ayah? Ayo coba. Coba dulu. Ayah. Baiklah. Kita akan mencoba. Gaskan. Sudah. Sekarang tinggal tunggu tunas. Aku yang urus. Wahai langit dan bumi, kabulkanlah doaku. Biji-biji, cepatlah tumbuh. Nak, jaga baik-baik kebun kita ya. Lapar? Ayo makan. Ayo sini. Dasar si kecil pelupa. Mau kaya dari nanam herbal? Mimpi. Mimpi kali. Sudah. Sayang, Sanyuan sudah sekolah kan? Kau jaga rumah dengan Sandi. Kami periksa ladang. Kabur buruk. Ada kejadian mengerikan. Sudah dengar kabar? Bibi Chen diserang binatang buas di lereng bukit kemarin. Benar. Dia masih belum sadar. Lereng bukit itu ladang kita di sana. Tunggu aku, ayah. Apa? Ya ampun. Ini. Wah, leluhur keluarga Tan sedang benar-benar dapat rezeki. Ayah, biji-biji ini biasanya butuh 3-10 hari untuk berkecambah. Kenapa punyaku tumbuh setinggi ini semalaman? Aku tahu, ladang ini dipupuk setiap hari. Subur banget. Makanya cepat tumbuh. Kakak tua, kamu jenius. Tepat sekali. Yusuf benar. Ayah, kita jelajahi gunung yuk. Katanya ada herbal langka lebih berharga dari punya kita. Harganya selangit. Kakak ketua pintar. Ayo pergi. Waktunya cari herbal. Rezeki nomplok datang. Oke, ayo. Gas. Ayah, seharusnya bawa adik juga. Sudah lama mencari tapi tak ketemu. Lihat ini. Ayah, Yusuf, lihat ini. Jamur reishi.
1, 2, 3. Cemulai si ayah. Ayah. Ya ampun. Ayah, kalau kita jual semua ini, apa keluarga kita tidak akan miskin lagi? Apa lagi yang kita tunggu? Petik saja. Tunggu. Ini mungkin bukan berkah buat kita. Jangan terlalu serakah. Ambil 1 saja. Sisanya biarkan untuk yang membutuhkan. Tapi ayah, kita dapatkan dengan jujur. Ini rezeki kita. Harus kita ambil semua. Tidak, tidak. Apa yang kita dapat sendiri baru benar-benar milik kita. Rezeki tak terduga sebaiknya diambil sedikit saja. Ayah benar. Ambil 1 saja. Ambil ini untuk ditanam. Baiklah. Keluarga kami punya prinsip. Tenang, Tuhan sedang melihat. Orang jujur takkan sengsara. Babi hutan. Lari! Cepat! Ayah! Ayah! Lari! Tidak! Kita lari bersama! Pergi bersama! Aduh! Babi hutan nyerang pohon. Kita harus gimana? Aku nggak bisa panggil sihir sekarang. Dan celaka. Eko, ada 10 koin di bawah kasurku. Kasih ke ibumu pas pulang. Bilang ke ibumu. Dia sudah cukup menderita bersamaku. Kalau di kehidupan berikutnya, dia masih mau sama aku akan pastikan dia hidup berkecukupan. Ayah, ngapain kamu? Ayah, jangan pergi. Nyata, mati. Babi hutannya jatuh. Hebat. Satu kelet. Babi hutan besar banget. Ini cukup untuk berapa lama? Ibu, benar-benar babi hutan. Luar biasa. Kalian pulang. Sayang, kamu berburu babi hutan? Diburu? Enggak, babi ini jatuh dari tebing sendiri. Ayah Tan, keberuntunganmu akhirnya datang. Rezeki nggak bisa ditolak. Cepat sekali. Bibi, kami juga nemu jamu resi. Yusuf nggak bisa simpan rahasia. Langsung bocorin semuanya. Teman-teman, terima kasih selalu bantu kami. Hari ini kami sudah potong. 1 potong per orang, semua dapat bagian. Bagus! Aku bantu merebus air. Aku ikut juga. Aku cari kayu bakar di gunung. Ayo kita berangkat. Pak Tan, ada yang bisa kubantu? Kamu datang tepat waktu. Bukannya jago memotong hewan? Bantu kami hari ini. Bersihkan ini. Baik. Sayang, Pak Tan bagi-bagi daging babi hutan. Ayo makan. Di blend daging dikit langsung lupa. Jaga harganya dikit. Kau mau mencuri ayam mereka. Memalukan keluarga kita. Mereka mau memaafkan dan berbagi daging denganmu. Mau apa lagi? Dengar baik-baik. Kalau ganggu mereka lagi, aku cerai kau. Kau berani kau menceraikanku? Aku lawan sampai mati. Bajingan, mau tinggal silakan apa minggir saja? Dasar brengsek, kembali sini. Tidak punya hati. Keluarga Tan, ini belum berakhir.
Aku baru menanam spora jamur reishi tadi malam. Bagaimana bisa tumbuh sebanyak ini semalam? Pasti karena pupukku bagus. Bodoh! Kau pikir punya pupuk ajaib yang bisa begini? Sejak Mei datang, keluarga kita dapat keberuntungan. Dia punya keistimewaan. Jangan sampai ada yang tahu, nanti dia bisa dalam bahaya. Ayah, kita harus bagaimana? Ayo, panen dan jual cepat-cepat. Aku juga bantu. Dokter Lee, berapa harga semua ini? 400 style perak. 4. Gimana, jual atau tidak? Jual! Kami jual! Ini dia. Ayah, sekarang kita punya uang. Cukup untuk biaya perjalanan Sanyuan ikut ujian kekaisaran. Wantan, Lain kali, kalau ada lagi jamur seperti ini, aku beli dengan harga sama. Tunggu. Dr. Lee, jamur reishi kami kualitas terbaik. Kalau dibawa ke kota, harganya pasti lebih mahal. Soal harga, Erkian, diam kau. Selama ini, tanpa Dokter Lee, Surya sudah mati. Dokter Lee, dia ngomong sembarangan. Mohon jangan dipikirkan. Tenang, jamur reishi kami akan langsung kami antar ke sini. Harga sama seperti hari ini. Aku sangka pemuda sepertimu berani menawar. Bagus. Pikiranmu tajam, bakat jadi pedagang. Mau belajar berdagang denganku? Dokter Lee, Anda ingin mengambilnya sebagai murid? Termasuk makan dan tempat tinggal. 2 TL perak per tahun. Kamu setuju? Ya, aku setuju. Pulang dan kemas barangmu. Kembali ke sini dalam 3 hari. Terima kasih, Dokter Lee. Bagus. Semoga perjalanan Eko lancar meski melimpah Erkian cepat jadi orang terkaya. aku perlu bicara dengan Dokter Lee. Kalian berdua tunggu di luar. Baik, oke, Ayah. Dokter Lee, Anda banyak tahu. Bisa periksa ini untukku? Ini milik Selirina, barang pribadinya. Bagaimana Ayatan mendapatkannya? Dari mana kau dapat ini? Aku hanya mengambilnya. Bukan curian? Dokter Lee, maksud Anda? Aku, Yayantan, orang jujur. Aku tak pernah terlibat dalam kecurangan. Sekadar tanya, jangan tersinggung. Bagaimana kalau begini? Aku bayar 1000 tael untuk liontin giok ini. 1000 tael? Surya sudah pulih. Haruskah kita cari orang tua kandungnya? Untuk apa? Mereka tinggalkan dia di pinggiran. Mereka tak layak jadi orang tua. Kita yang besarkan. Jadi dia anak kita. Lupakan hal ini. Bodoh, giok yang dia bawa jelas sangat berharga. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Jika kita temukan orang tua kandungnya, dia tak perlu menderita bersama kita lagi. Baiklah, besok aku tanya Dokter Lee. Ayatan, maukah kau jual? Aku takkan menjualnya. Aku yang mengambilnya. Ini bukan milikku. Aku tak bisa menjualnya. Bagaimana jika aku tawar 2000 tael? Maukah kau jual sekarang? Apa? 2000 tael? 2000 tael. Cukup untuk bangun rumah mewah dan beli ratusan hektar sawah subur berkualitas. Bagaimana? Aku takkan jual. Ini bukan milik. Tak bisa kujual. Ku tahu penilaianku tak salah. Dengan ayah sepertimu, Eko pasti anak baik. Kini aku bisa mengajarnya tanpa khawatir. Dokter Lee, apakah tadi Anda sedang memujiku? Kau tak tahu. Murid terakhirku memalsukan laporan dan mencuri uangku. Jadi kau usir dia. Sekarang, integritas jadi prioritas utamaku. Bukan murid terakhir Dokter Lee. Putra Bibi Chen. Giok ini tak ternilai harganya. Simpan baik-baik. Jangan sampai terlihat orang. Kalau tidak, bisa mendatangkan malapetaka. Terima kasih Dokter Lee. Aku pamit dulu. Paduka giok itu milik mendiang ibumu. Aku ingin menebusnya, tapi Tak apa. Di kehidupan lalu, keluarga Tan berakhir miskin dan melarat. Tapi kini semuanya berubah. Mungkin Mei bintang keberuntunganku.
Dia akan bantu ubah takdirku. Kau tinggal di sini dengan Dr. Lee. Ayah, kita punya uang sekarang. Beli sesuatu untuk keluarga yuk. Baiklah. Beli apa saja yang kau mau. Beras, tepung, minyak, permen. Beli semuanya. Beli pemerah bibir untuk ibumu. Dan baju baru untuk Mei. Semuanya. Beli semuanya. Hore, baju baru. Tapi ini baru permulaan. Saat Surya jadi kaisar, kita bisa dapat segalanya. Aku tahu. Sekarang kita tunggu kaisar datang mencari kita. Dengar, keluarga putrimu menyembelih babi. Mereka bagi daging ke semua warga di seluruh desa, kecuali kalian. Kau harus beri pelajaran. Yayantan, keluar sekarang. Yayantan, keluar sekarang. Ibu, kenapa ibu di sini? Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kau bertanya begitu. Dengar baik-baik. Keluargamu menyembelih babi dan bagi daging ke seluruh kampung. Kenapa aku tidak dikasih? Sudah menikah lupa kami, ya? Adikmu belum makan daging setahun ini. Tapi kau malah kasih daging ke orang lain daripada kami. Berlagak baik hati, ya? Mana dagingnya? Mana sisa dagingnya? Kasih di sini. Aku ambil sendiri. Dulu kau mengusirku karena kami miskin. Saat anak menangis kelaparan, kau di mana? Tanpa bantuan warga, kami sudah mati kelaparan. Sekarang kami punya rezeki, kami balas kebaikan dengan tetap. Berani-beraninya buat ribut di sini? Dasar tiga! Dulu saat nikah dengan ayahmu, kamu masih segini. Aku besarkan kamu di susah dan senang. Sekarang jadi jagoan, lupa sama ibumu. Warga semua. Lihatlah anak durhaka ini. Dia mau biarkan aku mati kelaparan. Jangan dikatakan. Saat kau nikahi ayahku, aku baru 8 tahun. Kau suruh aku cuci baju di sungai es. Kasih makan sisa-sisa. Usia 16, kau mau nikahkan aku dengan kakek 60 tahun. Kalau tidak kabur, aku sudah mati. Dengarlah. Raja sekalipun datang ke sini, kau tak akan dapat sepotong. Daging dariku, Nenek Wan. Dulu, kau aniaya Ibu Tan. Warga sekitar tahu semua. Sekarang minta daging? Memalukan. Pantas anakku 30 tahun mati jomblo. Tak ada keluarga baik mau menikahkan anaknya ke keluargamu. Diam kalian, ini bukan urusanmu. Tidak mau kasih, aku ambil sendiri. Tidak. Kami tidak punya daging. Tidak ada daging, aku ambil sendiri. Tidak, kami tidak punya daging. Tidak ada daging, tahu? Tidak, kita kehabisan daging. Tak ada daging, aku yang ambil sendiri. Tidak, pinggir, tak ada daging. Tidak. Banyak sekali barang di sini. Tak ada daging. Kau baik-baik saja, sayang. Aku baik-baik. Tak apa-apa. Syukurlah ibu dan kakak selamat. Perempuan itu pukul terlalu keras karena akan menghukumnya. Keluarga tak dapat rezeki nomplok. Beli semua barang ini. Harganya setidaknya 10 tael. 10 tael. Keluarga kita setahun pun tak bisa dapat 10 tael. Ini keterlaluan. Cucu pukul nenek sendiri. Pukul aku. Pukul saja aku. Ayo pukul aku. Pukul aku. Ayo. Ibu, pukul aku. Ibu, Yusuf hanya terlalu khawatir. Tolong jangan marah. Akan kusuruh dia minta maaf. Nenek, aku salah. Cuma minta maaf? Tak mungkin. Punggungku sakit. Perutku nyeri. Kepalaku juga pusing. Jika tak mengganti rugi hari ini belum selesai. Kau mau daging ya? Akan kuberikan. Eko, ambilkan daging. Baik. Tunggu. Coba tutup mulutku dengan daging. Pipi kali. Lalu kau mau apa? Aku mau semua barang ini. Mustahil. Mimpi di siang bolong. Mustahil. Mimpi kali. Gak mau haji? Kalau gitu aku bawa ke pengadilan. Hina orang yang lebih tua pasti akan dihukum. Ayo pergi. Ibu. Ayo pergi. Kalian. Ayo, San. Hina orang tua itu kejahatan berat.
Bagaimana kalau kalian ganti rugi saja pakai barang-barang ini? Betul. Keluargamu kan kaya. Beli yang baru saja. Iya. Jangan lupa asal-usulmu. Nanti karma yang balas. Kalian semua, kalian malah membelanya. Kemarin aku kasih makan anjing ya. Dasar orang tak tahu terima kasih. Muntahkan semua daging yang kalian makan. Perutku sakit. Aduh. Perutku sakit. Aku perlu ke kamar kecil. Hei, jangan pergi. Kembali sini. Kembali sekarang. Nenek Wan, kenapa masih di sini? Anakmu kakinya patah. Cepat periksa. Ini, mereka langsung pergi. Sudah sepantasnya. Itu karma mereka. Nah, kenapa kau pulang? Bukankah Dr. Lee seharusnya membawamu ke ibu kota untuk ambil persediaan? Jangan sebut itu. Dia memecatku. Mengambil Ekotan sebagai muridnya. Apa? Itu 2 tahun setahun. Keluarga tadi selalu melawanku. Aku akan hadapi Dr. Lee soal ini. Ibu, jangan. Aku paham perdagangan herbal sampai ke akar-akarnya. Berikan 20 TL. Kita buka toko sendiri. Hasilnya minimal 200 TL setahun. Apa keluarga kita kelihatan punya 20 TL? Jualah aku. Lihat apakah aku bernilai 20. Kau tak bernilai apa-apa. Dagang manusia cari bayi. Dasar anak nakal. Mau jual ibumu sendiri? Aku pukul kau. Berhenti memukulku. Bayi? Keluarga Tan punya 2 bayi, bukan? Kemarilah. Dengarkan baik-baik. Kau dapat 400 saya dari keluarga Mureshi? Sayang, kecilkan suara. Jangan sampai orang dengar. Kau lihat tadi. Sekarang kita punya uang. Tapi tetangga sudah mulai iri hati. Kurasa kita harus pindah ke kota. Bagaimana menurutmu? Lalu bagaimana cara menanam jamur Leishi? Bagaimana kalau begini? Saat kita di kota, untuk menyembunyikannya dari orang lain, kita beli rumah dengan pekarangan, lalu tanam jamur Leishi di pekarangan, setuju? Bagus. Cepat beli sekarang. Ayo pindah segera. Baik. Yayan. Yayan. Sayang, kamu baru sembuh dari persalinan. Jangan memaksakan diri. Sekarang, urus saja baik-baik anak-anak kita. Sandy dan Mei sudah tertidur. Biarkan aku membantumu. Sejak kita punya 2 anak ini, hidup kita semakin membaik setiap hari. Setelah kita pindah ke kota, Sandy bisa sekolah. Mei bisa melakukan yang dia suka. Aku yang akan menafkahinya. Kamu memang manja pada anak perempuan. Tapi pindah di siang bolong. Tidak takut dilihat penduduk? Tenang saja. Akhir-akhir ini keadaan aneh. Penduduk desa pada muntah berhari-hari. Terlalu lemah untuk bangun. Tak ada yang akan mengganggu. Ayo pergi. Ayo, hati-hati. Bucet. Kalau kita jual anak ini, apakah ada yang tahu? Santai saja. Para pedagang ini ahli profesional. Tak ada yang tahu. Lagi pula, anakmu butuh uang untuk kakinya yang patah, kan? Aku setuju. Aku yang akan melakukannya. Ini Chen. Di sini, Santai saja. Sayang bawa anak-anak. Kita pergi sekarang. Eko, kenapa cuma diam di situ? Periksa apakah ada barang tertinggal. Yusuf, bawa semua sayuran.
Apa? Sati dan Mei hilang. Mereka tidak ada di kamar. Jika diculik pedagang, harus bagaimana? Sayang, ibu, tetap tenang. Kita belum lama pergi. Pedagang tak mungkin jauh bawa 2 anak. Cepat kejar mereka. Benar, mari kita cari terpisah. Jangan goyangkan aku. Kau ganggu aku saat tidur. Wanita jahat. Kenapa kau di sini? Di mana ini? Apa aku diculik? Aku tak bisa lari lagi. Bertahanlah. Sebentar lagi sampai. Ada yang datang. Cepat pergi. Mari kita pisah. Kakak. Di sini. Cek bagian belakang. Tak ada apa-apa di sana. Kita kembali dan mencari. Kembali. Jangan pergi. Suara apa itu? Cuma kelinci. Kembali dan cari. Kakak. Dasar iblis tak berguna. Kau bisa bunuh kita semua. Kakak keempat. Kerja bagus. Teriak lebih kencang. Siapa di sana? Berhenti. Berhenti di situ. Masalahmu. Pergi ke neraka. Danny. Sandy. Jangan. Mana kau? Bangkit. Jangan menangis, sekarang sudah aman. Aku habiskan semua tenagaku. Untungnya, aku memicu tempat tepat waktu. Aku kelelahan. Mi, bangunlah. Kau bunuh Mi. Ikut aku ke bupati. Di mana ibuku? Lama sekali mencuri 2 bayi. Bukankah itu Nenek Wan? Mau kemana dia? Hei, lihatlah kain kami. Kain kami kualitas terbaik. Mau beli 1 gulung? Tidak, terima kasih. Pangeran kelima. Kami ke Kabupaten Paribata untuk cari selir Rina diam-diam pangeran yang hilang. Tolong, jangan mencolok. Sudah, jangan cerewet. Ayah hanya bermimpi dia ada di sini. Sudah lama kami cari, tapi tak ada petunjuk. Tidak apa, ayah takkan marah. Bupati sedang sidang. Semuanya datang lihat. Hati-hati. Jangan menangis, sekarang sudah aman. Aku habiskan semua tenagaku. Hampir tidak sempat. Memicu gempa. Aku tak sanggup lagi. Mi, bangunlah. Kau bunuh Mi. Ikut aku ke bupati. Di mana ibuku? Lama sekali mencuri 2 bayi. Bukankah itu Nenek Wan? Mau kemana dia? Tuan muda, lihatlah kain kami. Kain kami kualitas terbaik. Mau beli 1 gulung? Tidak, terima kasih. Pangeran kelima. Kunjungan kami ke Kabupaten Paribata untuk cari permaisuri Rina diam-diam, pewaris takhta yang hilang. Yang mulia, jangan mencolok. Sudah, jangan cerewet. Baginda hanya bermimpi. Pewaris takhta ada di sini. Sudah berbulan kami cari, tapi tak ada petunjuk. Tidak apa, Baginda takkan marah.
Bupati sedang menghadiri perkara. Cepat datang semua. Silakan tenang, Tuan. Siapa yang kamu tuduh? Tuan, aku menuduh ibu tiriku melukai anakku. Bukankah mereka pengacau yang mempermalukanku sebelumnya? Setelah datang ke sini, mereka tak akan selamat. Anak menuntut orang tua itu durhaka. Dijaga, berikan 20 cambukan dulu. Hukuman sebelum pengadilan? Yang mulia, menurut hukum, anak yang menuntut orang tua dianggap tindakan durhaka. 20 cambukan wajib diberikan. Hakim hanya bertindak sesuai hukum yang berlaku. Berhenti! Mei! 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 Mei masih hidup. Siapa? Berani kau jatuhkan aku? Lanjutkan hukuman. Ibu! Kumohon jangan. Ibu, tolong hentikan. Ibu, Tuan kumohon. Ibu, apa yang terjadi? Bangun dengan kekacauan ini. Risai berkah. 20 cambukan bisa membunuhnya, atau setidaknya melumpuhkannya. Ini akibat melawanku. Tuan sudah selesai. Bagus. Mei! Dia benar-benar tidak terluka. Mustahil. Mei tidak mati. Aku baik-baik saja. Hanya insiden kecil. Setan! Tuan, aku melihatnya menyebabkan gempa. Sehingga Nyonya Chen jatuh dari tebing. Dia setan. Dia harus dimusnahkan. Ibuku sudah tiada. Kau setan yang sebenarnya. Aku bidadari surgawi pembawa keberuntungan. Kejadian hari ini mencurigakan. Kita tak bisa libatkan Mei. Tuan, Bibi Chen dan Nenek Wan mencuri adikku. Gempa terjadi saat mereka kabur. Itu penyebab Bibi Chen jatuh. Adikku tidak bersalah. Kami minta keadilan. Kapan gempa terjadi? Kenapa di kota tidak terasa? Mana buktimu? Aku bisa bersaksi. Aku melihat langsung. Ibuku tewas karena setan ini. Dia harus dimusnahkan. Tuan mohon perintahnya. Bakar setan ini. Ya, bakar dia. Bakar, bakar. Bakar, bakar. Bakar dia. Ini kehendak rakyat dan sudah langit. Sekarang, siapkan tumpukan kayu. Tuan, putriku bukan setan. Jangan bakar dia. Jangan. Tuan selamatkan nyawanya. Biarkan dia lakukan. Jika dia berani membakarku, akan kujebak di neraka terdalam. Nyalakan api. Wajibkan eksekusi. Tidak. Lepaskan. Tuan, di darah dagingmu sendiri. Jangan bakar dia. Apa yang terjadi di sini? Kau suruh Ibu Liu meninggalkannya. Kami angkat dia sebagai anak. Kumohon kasihanilah. Anak terkutuk itu. Dia lahir untuk menyiksaku. Keterlaluan. Memfitnah sesepuh, menghina diriku. Cambuk 50 kali, lalu usir mereka. Ya. Tuan, kumohon jangan. Kasihanilah kami. Tuan, kasihanilah kami, mohon ampun. Saya berkah. Astaga, dengan banyak orang, tak bisa lindungi semua sekaligus. Pantas mereka. Bodoh tak berakal. Bagaimana bisa dihakimi begini? Kemarahan publik meningkat. Demi keamanan, jangan ikut campur. Hentikan. Bagus. Saya datang. Orang brengsek, kau tamat. Tuan, keputusanmu sembrono, memukul rakyat seenaknya. Tidak takutkah gubernur mendengar ini? Jangan gunakan gubernur untuk mengancamku. Ada saksi dan bukti. Mereka memfitnah sesepuh. Aku putus sesuai hukum. Tak ada kesalahan di sini. Tapi engkau cuma cendekiawan. Berani menghina di pengadilan ini. Penjaga, pukul dia juga. Orang brengsek. Yang mulia, Tetap tenang. Utusan Kaisar datang. Semua, buktikan. Hanya karena kau bilang kau adalah utusan kekaisaran, siapa yang bisa menjaminmu? Ini adalah tanda pengenal utusan kekaisaran. Ini mewakili wewenang yang mulia. Semua berlutut. Oh, merupakan kehormatanku menerima Anda di sini. Silakan beristirahat di balai belakang. Tak perlu.
Tadi kulihat kau bersikap semena-mena. Aku tak bermaksud begitu. Buktinya tak terbantahkan. Aku hanya menegakkan hukum. Itu semua omong kosong. Dusta. Katakan yang sebenarnya. Bibi Chen dan aku menculik 2 bayi mereka untuk dijual ke pedagang gelap. Gempa bumi terjadi, dan Bibi Chen jatuh dari tebing. Pembohong, ibuku takkan. Pedagang gelap menjanjikan 10 tael per anak. 20 tael cukup untuk membuka tokoku. Ini yang kau sebut bukti tak terbantahkan? Tunggu, Tuan. Aku hanya tertipu oleh mereka. Kau pasti balas dendam pada kami. Mana mungkin aku? Ya, aku balas dendam pada mereka. Lalu kenapa? Mereka menghinaku di depan umum. Mereka menghalangiku memungut uang perlindungan. Mereka putus penghasilanku. Akan kupastikan mereka masuk neraka. Oh, Tuan, itu hanya kata-kata yang teruap. Tuan, sebagai bupati kabupaten ini, kau membantai orang tak bersalah, memperlakukan nyawa seperti rumput liar. Kami takkan pernah membiarkan ini. Pengawal, hukum mati dia. Tuan, ku harap ampun. Anda tak bisa menghukum matiku. Aku pejabat kekaisaran. Ini tanda utusan kekaisaran. Aku bisa menghukummu tanpa lapor. Laksanakan eksekusi. Tuan, ampunilah. Berikan mereka 50 kali cambuk masing-masing dan usir mereka. Baik. Ampuniku. Bagus. Orang bodoh. Putusan tepat. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan. Kau mirip sekali dengan ayah. Pangeran kelima, mengapa dia di sini? Di kehidupan lalu, setelah kembali ke istana, baru pertama bertemu dia. Mengapa terjadi lebih awal di hidup ini? Mungkinkah karena Mei lagi? Akhirnya Kaisar mengirim utusan. Usaha mengirim mimpi padanya tak sia-sia. Tuan muda, maksud kamu apa? Dia masih anak-anak. Bicara ngawur. Haha, ya, aku cuma bicara ngawur. Tuan, negara Yalindra sudah menyatakan perang pada kita. Semua negara sedang mobilisasi pasukan. Setiap rumah wajib kirim 1 pria. Ini darurat. Kabupaten Paribata butuh seorang bupati. Kita harus kembali ke ibu kota dan laporkan masalah ini. Aku permisi duluan. Ayo pergi. Dia mirip sekali dengan ayah. Aku harus memberitahu ayah. Ayah, izinkan aku menggantikanmu di ketentaraan. Tidak mungkin. Kau belum menikah pun. Tak boleh ikut tentara. Sayang, bantu aku mengempak barang-barangku. Besok aku akan lapor ke barat. Ayah, Eko pergi ke ibu kota bersama Dr. Lee. Surya akan ujian sebentar lagi. Aku ingin membuktikan diri. Omong kosong, bodoh. Diam saja di rumah, urus jamun reci saja. Ayah, Ayah, aku akan buktikan bahwa aku bisa membanggakanmu. Mei, hari itu kau selamatkan Santi. Sudah kuduga kau bukan orang biasa. Aku pergi dulu. Kau harus lindungi keluarga kita. Kakak, lakukan saja. Aku yakin kau akan sukses dan jadi jenderal hebat. Buta huruf, berani-beraninya ikut wajib militer. Sekarang harus bagaimana? Yusuf sudah 18 tahun, tapi belum pernah merantau. Astaga! Yusuf, kau harus belajar baca tulis. Di kehidupan lalu, dia juga daftar militer demi ayah, lalu gugur di medan perang. Di hidup yang ini, dengan Mei di sini, seharusnya tak terulang lagi, kan? Kau ini siapa sebenarnya? Kau akan lindungi Yusuf, ya? Surya, kau memang luar biasa. Kau ternyata tahu aku bukan manusia biasa. Saat pangeran kelima kembali ke ibu kota, identitas asliku akan terungkap selama aku ujian. Jaga baik-baik orang tua kita. Tentu saja. Andai aku bisa bicara, akan ku jawab dengan benar. Mungkin bisa ku beri petunjuk. Ibu, mengompor. Bawa dia ke sini. Hahaha, air kencing peri bisa mengusir setan dan menyembuhkan penyakit.
Apa? Kau menemukan putra permaisuri Rina? Ayah Suryatan mirip sekali dengan ayah. Kemungkinan besar benar. Tuhan memberkati kita. Rina, putra kita telah ditemukan. Kau, besok pergilah ke Kabupaten Paribata untuk menjemput pangeran pertama. Paduka, ini keputusan yang tidak bijak. Meski kita tahu, Yang Mulia tewas di tangan perampok, pengawalnya sangat ahli bertarung. Perampok biasa tak mungkin bisa mendekat. Bagaimana mungkin perampok bisa dengan mudah membasmi mereka semua? Kau menyiratkan perampok itu bertindak atas perintah. Ya, Pendapatmu masuk akal. Kalau begitu besok, pergilah ke Kabupaten Paribata dan jabatlah sebagai bupati di sana. Lindungi pangeran pertama dengan ketat. Yang Mulia, hamba pejabat tingkat 1 pemegang 3 mahkota. Anda menyuruh hamba menjadi bupati tingkat 7. Apa? Kau keberatan? Hamba tidak berani. Hamba patuh pada titah paduka. Permaisuri Rina putranya masih hidup? Ya, Beritahu saudaraku, suruh dia habisi berkat itu. dimengerti. Rina, dulu aku bisa membunuhmu, kini putramu juga bisa kubunuh. Takkan ada yang halangi jalan putraku. Bu, Pak, aku pulang. Sudah pulang? Eko, Syukurlah kau sudah pulang. Serahkan bungkusanmu padaku. ayah, Perjalanan ke ibu kota ini aku dapat 1.000 kati. 1.000 kati? Kok bisa sebanyak itu? Ini belum seberapa. Eko ini pengusaha sukses. Dia akan dapat puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jamur resi kita sangat laris di ibu kota. Mereka naikkan harga 2 kali lipat karena hormat pada Dr. Lee. Bahkan mereka bilang akan beli semua stok kita. Sayang, Pelan-pelan. keluarga kita tak akan khawatir soal uang lagi. Setelah tabungan cukup, kami akan siapkan mas kawinmu. Tidak, aku tidak akan menikah. Aku akan bergantung pada 3 kakakku dan hidup bebas selamanya. Omong kosong. Adikmu baru 6 bulan. Urusan pernikahan masih lama. Oh, apa kau sudah berterima kasih pada Dr. Lee? Tentu saja, aku beri dia jamur reishi terbesar. Bagus, kita harus tahu membalas kebaikan. Sayang, simpan ini. Gunakan semaumu. Apa maksudmu? 3 anak kita harus segera menikah. Kita harus siapkan hantaran. Dulu kita miskin, tapi sekarang bisa urus pernikahan dengan layak. Baik, ikuti keinginanmu. Kemenangan pertama. Daftar korban sudah keluar. Semuanya, cepat lihat. Apa yang tertulis di sini? Jasa militer? Luar biasa. Ayah, apakah Yusuf baik-baik saja? Bicaralah dong. Perwira bilang dia berprestasi besar di garis depan. Dan naik pangkat jadi letnan. Dia akan pulang dalam beberapa hari. Bagus. Semoga Tuhan memberkati. Sungguh luar biasa. Besok aku akan ke kuil untuk berdoa lebih sering. Ini baru permulaan. Kakak memiliki seseorang yang disukai. 4 berkah akan segera datang. Minggir! Hei, cantik. Ini 10 tael. Mari hidup mewah bersamaku. Hahaha. Minggir. Ikut aku. Ayo pergi. Pergi. Pulang bersamaku. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku? Aku akan beli dari sini. Ayo pergi. Aku yang bayar duluan. Dia milikku. Penawar tertinggi mana? Sebat saya. 12 tail. Aku tahu, Pak. Astaga, upahku dari militer cuma 15 tael.
Ikut aku, Nona cantik. Ambil kembali uangmu. Ayo pergi. Pergi. Ikut aku. Unitel. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Aku pergi ke kuil untuk menebus nazarmu. Lalu kulihat kau menolongnya. Kau benar. Aku dukung kau. Nona, ambil ini. Ibu sangat dermawan. Perbuatan baik akan berbalas. Nona cantik ini calon kakak iparku. Uang takkan menyelamatkanmu. Dengar baik-baik. Sepupuku adalah saudara ipar Bupati. Lebih baik pergi sekarang. Bupati Cao sudah dihukum mati. Jangan sok berkuasa. Kau sudah gila. Hei, apa yang kau lakukan? Sepuku paman ketiga ya. Berani kau pukul aku? Saudara ipar bupati. Ku beritahu. Aku tak takut padamu. Memang pantas. Hentikan, jangan pukul lagi. Aku salah. Pergi. Bagus. Ibu. Ibu, ada apa? Apa yang terjadi? Ya ampun. Bukankah ini ibu kandung Surya Celerina? Dia masih hidup? Bagaimana dia bisa mendapat racun yang sama dengan Surya? Mungkinkah dia Celerina? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Racun lama masih ada. Ditambah kelelahan bertahun-tahun. Tubuhnya sudah sangat lemah. Kurasa waktu beliau tak lama lagi. Dokter, kumohon. Selamatkan ibuku. Sayangnya aku tak bisa berbuat apa-apa. Dokter Lee, kamu lupa jamur reishi kita? Dr. Lee katakan, apakah jamur reishi bisa membantu? Bisa saja. Tapi harus diseduh tiap hari selama 3-5 tahun untuk berefek. Keluarga biasa tak mampu. Bangsawan pun tak sanggup membiayainya. Bukan masalah. Orang lain tak mampu, tapi kita punya banyak. Pekarangan kita penuh jamur reishi. Gudang kayu pun melimpah. Yusuf, ambilkan. Segera, Terima kasih. Akan kukabdikan diriku untuk membalas kebaikanmu. Bangunlah. Kita semua pernah susah. Saling membantu yang terpenting. Kau dan ibumu tinggallah bersama kami. Tapi cadar ibumu, bukankah itu tak nyaman? Mungkin dilepas. Beliau punya bekas luka di wajahnya. Bisa membuat orang kaget. Makanya bercadar. Oh, kalau begitu kami tak memaksa. Tuan, kata Tuan jamur reishi kering diseduh jadi teh bisa meningkatkan kesehatan? Tentu, tapi biayanya sangat mahal. Tak ada yang mencoba. Jamur reishi kita gratis. Dijual murah. Kita bisa pasok seluruh negeri. Ayo mulai sekarang. Tuan, ajari aku membuat tehnya. Aku kasih 10% dari semua keuntungan. Setuju? Dasar licik. Aku tahu kau punya visi. Ayo pergi. Hai. Aku tahu Eko jenius bisnis. Sebentar lagi kita keluarga terkaya. Sayang. Sayang. Surya, lulus ujian kekaisaran. Selamat untuk Surya karena menjadi juara ujian kekaisaran. Jika tahun depan dapat juara, akan raih juara dalam 3 ujian. selamat juga untukmu atas promosi jadi letnan. Tak lama lagi kamu akan naik jadi jenderal. Satu cendekiawan, satu jenderal, kuasai dunia birokrasi. Aku yang urus keuangan dan jadi penopang kalian. Ayo, mari kita bersulang. Bersulang! Jangan lupakan aku. Aku jaga belakang kalian. Ubah sial jadi mujur dan wujudkan semua harapan. Ayo makan semuanya. Jangan serakah ambil makanan. Berikan paha ayam padaku. Sudah ribuan tahun menjadi vegetarian. Kini aku bisa makan kenyang. Mei lapar ya? Mau makan apa? Kakak ipar. Paha ayam, paha ayam. Biarkan dia sudah kenyang. Tapi kamu perlu lebih banyak daging. Oh Yusuf, acuh pada aku demi si cantik. Jika nanti dia mengusirmu, jangan menangis padaku.
Aduh, ada yang masuk paksa. Hehe, ayo kita bermain. Aneh sekali. Ayam jago berkokok tengah malam. Bicara. Siapa yang mengirim? Tidak ada yang menyuruh kami. Kami hanya pencuri klasteri. Pencuri klasteri bisa menggunakan pedang? Kau punya dua pilihan. Berkata jujur atau akan kupotong dagingmu satu persatu. Ku dengar seseorang bisa tahan lebih dari 3.000 tusukan. Mau mencoba? Kakak, orang ini tidak akan benar-benar melakukannya, kan? Aku mulai hitung sampai 3. Dia tidak berani. Dia cuma cendekiawan lemah. Tak pernah pegang pedang. 1, Kakak, harus bagaimana? Kau gila. Membunuh berarti hukuman mati. 2, Kakak, 3. akan ku beritahu. Menteri Fendi dari Kementerian Keuangan menyuruh kami membasmi keluargamu tanpa sisa. Menteri Fendi, adik selir Agung Fendi, paman pangeran kedua, tampaknya identitasku terbongkar. Sampai segitunya ingin membunuhku? Apakah selir Agung Fendi yang meracuni ibuku? Sampaikan pesan padanya bahwa keluarga Tan sudah musnah. Sampaikan pesan ini dan kulepaskan kalian. Setuju. Kami akan lakukan. Bisa kita pergi sekarang? Pergi sana. Surya, yang dia sebutkan tadi, menteri. Kenapa dia ingin kita mati? Jangan khawatir, mereka laporkan misi berhasil. Kita aman untuk sementara. Tapi sebagai tindakan pencegahan, kita harus pindah. Kemana? Ibu kota. Langkah cerdik. Di bawah pengawasan kaisar, mereka takkan berani bertindak gegabah. Bisnis teh jamur reishi akan lebih berkembang di ibu kota. Waktu yang tepat, perang sudah usai, jenderal pulang dengan kemenangan, dan ingin aku bergabung. Seluruh anggota keluarga akan pindah ke ibu kota. Untuk hindari bahaya di jalan, lebih baik diam-diam bocorkan rencana perjalanan untuk beritahu ayah. Paduka, mengapa datang menyamar ke daerah terpencil seperti Kabupaten Paribata? Untuk pahami rakyat kecil, harus memeriksa langsung. Benar. Ngomong kosong. Ayah tahu Surya lulus ujian dan buru-buru ke sini untuk menengok. Hei, apakah itu kediaman keluarga Tan di depan? Ya, Karena sudah sampai, mari periksa ke dalam. baik. Ayah, Salam, Tuan Ning. Bolehkah aku bertanya, siapa ini? Yang sesepuh dari keluarga kami. Tuan Hendra. Selamat, Tuan Hendra. Tak perlu formalitas. Benar-benar darah dagingku sendiri. Sikapnya begitu anggun dan berwibawa. Juara bergelar ganda. Suatu kehormatan bagiku. Tuan Hendra, harap tenang. Surya. Siapa yang datang? Tamu terhormat. Tuan Ning, Anda ternyata. Kami belum berterima kasih atas pertolonganmu dulu. Silakan masuk. Tuan Hendra, bagaimana pendapatmu? mengapa mirip sekali dengan Surya? Luar biasa. Kaisar telah datang. Pasti dia tahu jati diri Surya. Kalau begitu, masuk dan lihat. Baik. Semua silakan masuk. Lewat sini. Anak Rina dan aku tumbuh dalam kondisi begini. Susahnya. Ayah, punggungmu sakit lagi. Bukannya sudah disuruh istirahat? Tidak apa-apa.
Kau memanggilnya ayah? Aku ayahmu. Anakku, kapan aku bisa mengakuimu? Haha, Kaisar cemburu. Mari kita lihat caramu merebut Surya kembali. Tuan, ada apa di sini? Tuan Ning, tidak tahu Anda akan datang. Kami akan pindah. Sedikit berantakan. Pindah? Kemana? Ini. Kami akan pindah ke ibu kota. Tapi perjalanannya jauh. Kami takut bertemu perampok. Kebetulan sekali. Aku juga pulang ke ibu kota. Ikutlah denganku. Aku akan kirim pengawal untuk melindungimu. Sepertinya tidak pantas. Terlalu merepotkan. Tidak masalah sama sekali. Kapan kalian berangkat? Aku berangkat bersamamu. Yang mulia, bisakah Anda lebih menahan diri? Ngomong-ngomong, setelah sampai di ibu kota, di mana kalian akan tinggal? Kakak kedua aku sudah pergi lebih dulu untuk menyewa penginapan. Jangan repot-repot. Aku punya beberapa properti di sana. Pilih properti mana saja. Akan aku hadiahkan untukmu. Hal ini sudah diputuskan. Inikah sosok ayah yang ku kenal? Anakku. Mei, sayang. Sayang. Tuan Hendra yang datang hari ini mirip sekali dengan Surya. Mungkinkah dia ayah kandung Surya? Sulit dipastikan. Bagaimanapun Surya sudah dewasa. Dia harus tahu kebenarannya. Hah, Giok Selirina, ada pada ayah. Mereka tidak sadar Selirina tidak hanya aman, tapi juga ikut ke ibu kota. Tidak sabar ingin melihat reaksi Surya mengetahui kebenaran. Nyonya tak pernah meninggalkan aku dan ibu meski pindah ke ibu kota. Aku tak bisa membalas ini seumur hidupku. jadilah menantuku untuk membalas jasaku. Sudah lama aku lihat. Kalian saling suka dengan Yusuf. Setiba di ibu kota nanti, akan kupersiapkan pernikahan kalian segera. Bagaimana menurutmu? Kurasa kau sangat perhatian pada bayi itu. Ya. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Tan dibantai saat perjalanan ke ibu kota. Kini dengan pengawal kerajaan, kita akan aman. Hei, Yang Mulia, hentikan omong kosong ini. Akui Surya sekarang juga. Lantik dia jadi putra mahkota. Lebih baik langsung naikkan dia ke tahta sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang putraku? Meski nakal kadang, dia baik hati. Kenapa tak jodohkan dia dengan adikmu? Setuju? Mustahil, tidak mungkin. Adikku masih terlalu kecil untuk dibicarakan pernikahan. Si tua licik. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aku tadinya ingin memberitahu tentang Selirina. Lupakan saja sekarang. Cari sendiri. Pembunuh! Itu dia Yang Mulia! Jaga baik-baik dia, tetap di sini. Jangan keluar bahaya. Tenang, aku baik-baik saja. Di kehidupan ini, aku harus lindungi keluargaku dari segala bahaya. Mei, Apa yang harus kita lakukan? Tuan Ning minta bala bantuan. Yusuf kita akan selamatkan mereka. Pergi. Siapa yang mengirim kalian? Diam, tak perlu kau tahu. Berani-beraninya culik aku. Kalian akan menyesal. Untuk kalian. Bukannya kita habisi semua? Kenapa bawa 2? Yang lain di mana? Sudah ditangani. Apa? Cepat habisi mereka. Kita kabur. Terburu-buru bertindak. Tak bisa tunggu lebih lama. Tunggu. Mereka takkan bisa kabur. Percobaan pembunuhan terakhir gagal. Semua terbunuh. Makanya kita di sini. Kita harus berhasil. Tidak boleh ada kesalahan. Apa rencananya? Jadikan mereka umpan. Bunuh semua orang. Rencana bagus. Rencana buruk. Hari pembalasanmu akan datang.
Aduh, Waduh, dia akan jadi Kasim setelah ini. Teman-teman ularku, kerja bagus. Akan kubalas kebaikanmu nanti. adik. Adek. Apa dia baik-baik? Aku baik-baik. Hanya insiden kecil. Ada yang tanya apakah aku baik-baik? Tenang, dia tidak terluka. Tadi, aku melindunginya dengan sempurna. Ayah, apa ayah terluka? Aku tidak terluka. Apa kau panggil aku? Apa? Ayah? Bagaimana kamu tahu aku kaisar? Kira kau sembunyikan dengan baik. Surya telah terlahir kembali. Dia pernah jumpa kamu di kehidupan lalu. Reinkarnasi adalah konsep yang abstrak. Harus tetap rahasia. Satu-satunya yang bisa membuat Tuan Ning, juara imperial, tunduk dan memerintah prajurit istana, pastilah sang kaisar. Anda adalah kaisar. Hidup sang kaisar. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Lalu bagaimana kau tahu kau putraku? Kemiripan kita sangat mencolok. Perlu bukti lagi? Ini bersama aku saat ditemukan ayah angkatku. Kiok ini bertuliskan Rina. Jika aku tak salah, ini milik selir Rina. Benar, ini peninggalannya. Rina, akhirnya aku temukan anak kita. Surya, kau pandai merayu. Seandainya tak tahu kau reinkarnasi, mungkin ku percaya. Ini seperti mimpi. Kau putra kaisar? Tuan Hendra, Anda baik-baik saja? Cukup sandiwara. Surya telah ungkap kebenaran. Bawa mereka untuk interogasi. Cari dalamnya. Yang Mulia, para pembunuh bayaran telah mengaku bahwa Menteri Fendi yang menyewa mereka. Apa? Dia lagi? Bajingan hina itu akan kugigit kau. Berkonspirasi melawan penerus kekaisaran adalah kejahatan berat. Dia harus dihukum mati. Ayah, selir Agung Fendi meracuni ibuku. Lalu saat ibu dalam perjalanan pulang, dia mengirim pembunuh untuk membunuh ibuku. Tapi ini kejadian lama. Bukti mungkin sulit ditemukan. Jika kita terburu-buru, bisa membuat marah pejabat istana. Apa usulmu? Ayah, mari kita balikkan rencana mereka. Cari wanita yang menyamar sebagai ibu untuk mengorek pengakuan. Meski bisa memaksa selir Agung Fendi bicara, rencana ini lebih menarik. Mari pertunjukan dimulai. Selir Rina, kau pernah jadi favorit kaisar dan melahirkan putra pertama. Tapi tetap kalah dari rencanaku. Akan kupercepat pertemuanmu dengan anakmu. Harusnya kau berterima kasih. Siapa di sana? Selir Agung Fendi. Lama tidak berjumpa. Siapa kau? Jangan mendekat. Aku Virarina. Tak kau kenali aku? Kostum ini buatan tanganmu. Menjauh! Aku tak takut padamu. Kau bawa jimat? Sayang sekali. Aku tak gentar. Tahu kenapa? Kau penyebab kematianku. Aku datang untuk balas dendam. Kau meracuniku dan kirim pembunuh bayaran. Kini kau incar anakku. Tebus dengan nyawamu. Lalu apa jika aku binasakan kau? Kau halangi jalan. Aku tak perlu jadi permaisuri. Tapi anakku harus jadi kaisar. Kuhancurkan jiwamu. Paduka, ini rencana Paduka. Tebakanmu tepat. Tak sepenuhnya bodoh. Dasar penyihir keji. Pengawal. Sampaikan dekritku. Eksekusi seluruh keluarga Fendi, selir Agung Fendi dan putranya dicabut gelar. Dikurung seumur hidup. Yang mulia, kumohon, ampuni putra kami. Ini semua salahku. Dia tak bersalah dalam hal ini. Jika kau beritahu letak makam ibuku, mungkin aku akan minta pengampunan untuk putramu. Putra selir Rina,
Kau seharusnya tak bernyawa. Aku tak tahu di mana jasad. Saat terjatuh dari tebing, tubuhnya hancur berkeping-keping. Bukan tak benar temukan kejadiannya. Wanita gila ini. Akan kupaksa dia dicuri jujur. Oh, dia benar-benar yakin ternyata jujur. Dia tak tahu Selirina masih hidup. Roh Ibunda di surga telah memberkati pertemuan kita. Ada hal-hal yang tak bisa dipaksakan. Kalian berdua bekerja dengan baik. Hadiah apa yang kalian minta? Kami mohon Yang Mulia merestui pernikahan kami. Oh? Putri siapa ini? Angkat kepala biar kulihat. Rina, bagaimana mungkin? Yang Mulia, dia tunanganku. Gadis desa, bukan almarhumah Selirina. Mungkin karena dia memakai baju Rina. Sesaat aku terkecoh. Kutugaskan kau sebagai wakil panglima pengawal kekaisaran, dan kurestui pernikahanmu dalam 10 hari. Di hari itu, aku akan pimpin langsung upacara pernikahan. Terima kasih, Yang Mulia. Kamu dan Yusuf akan menikah. Jika ibumu bangun, itu akan jadi kebahagiaan ganda. Setelah lama mengonsumsi jamu reishi, kesehatan Selirina hampir pulih sepenuhnya. Biarkan aku membantu membangunkannya. Ibu, kau sudah bangun. Dia benar-benar sadar. Luar biasa. Yusuf, mertuamu sudah bangun. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan selalu memperlakukan Juwita baik. Bodoh sekali. Sudah memanggil ibu sekarang? Kau akan melupakanku setelah menikah. Ibu. Dia tidak akan. Aku dan Yusuf akan merawatmu. Ya ampun. Sudah mulai memanjakannya? Baiklah, aku tak akan ikut campur. Aku harus mempersiapkan semuanya. Di hari pernikahan, kita tak boleh mengecewakan Yang Mulia. Hah? Yang Mulia akan hadir di pernikahan? Tentu. Yusuf membantu Yang Mulia. Ibu, rahasia istana tak boleh dibicarakan di luar. Kaisar akan memimpin pernikahan. Ini kehormatan luar biasa. Bagus, kau sudah bangun. Kau bisa hadiri upacara. Wajahku terlalu mengerikan. Bisa menakuti Yang Mulia. Aku tak akan hadir. Ibu? Aneh. Mengapa Selirina belum ungkap jati dirinya? Apakah dia tak ingin kembali sebagai Selir? Kau tak paham, nak. Dulu, aku paling menonjol di antara Selir, tapi gagal lindungi saudaramu. Dalam kondisiku sekarang, meski aku kembali, hinaanlah yang akan kudapat. Lebih baik hidup tanpa nama dan dapatkan kedamaian. Ah, dengarkan, putramu belum mati. Dia masih hidup dan sehat. Ini menyiksa. Bagaimana memberitahumu? Tiga? Mei sudah bisa bicara. Apa yang ingin kau katakan? Tiga. Telur? Kau lapar. Akan segera kubuat telur kukus. Aku tidak lapar. Ini serius. Aku harus cari cara untuk pulihkan wajah permaisuri Rina dulu. Ibu, obatmu. Waktunya makan. Mengapa hanya nasi kusuk? Mau terima atau tidak? Masih bersikap seperti Selir? Berhenti sila pilih. Jika kau begitu hebat, pergi saja berpesta di kediaman keluarga Tan dengan Kaisar. Yang Mulia meninggalkan istana? Benar. Kaisar akan memimpin pernikahan Panglima Tan.
Orang yang menangkapmu itu. Kau akan kelaparan di sini. Yang mulia datang. Hidup Kaisar. Bangunlah semuanya. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini aku datang untuk berbagi kebahagiaan ini. Tak perlu formalitas. Pengantin mendekat. Kami menghormati Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini adalah pernikahan Yusuf. Ada kabar baik lagi. Sampaikan dekretku ke seluruh negeri. Putraku dengan selir Rina jadi putra mahkota. Ayah. Terima kasih, Ayah. Sekarang bangunlah. Dia putraku. Putraku tak mati. Selirina akhirnya tahu Surya anak kandungnya. Kini mereka bisa bersatu. Bahaya, ada pembunuh di sini. Pergi ke neraka. Tolong. Awas! Ibu! Rina. Rina, kau masih hidup? Cepat. Panggil tabib sekarang. Ibu, kau masih hidup? Dia diambang maut. Akhirnya lukanya sembuh untuk kejutan Surya. Tak kusangka dia mati secepat ini. Hah? Surya, kau dan ibumu tak ditakdirkan bersama. Mei! Mei, kau bisa selamatkan ibu, kan? Kumohon selamatkan dia. Tak bisa. Ini melawan takdir dan undang hukuman langit. Mei, kumohon tolonglah. Apa yang kau lakukan? Mengapa memohon ke bayi ayah? Hanya dia bisa selamatkan ibu. Cepat mohon padanya. Kumohon, selamatkan Rina. Aku bersujud padamu. Selamatkan Rina. Selamatkan ibu, kumohon. Aku memohon. Kasihanilah, kumohon. Tolong. Jangan berlutut. Berdiri sekarang. Ini tidak pantas. Ibu! Ibu! Mei, kumohon padamu. Demi langit. Akan kutandingi kau. Aduh. Pergi ke neraka. Tak menyesal? Segera keluar. Penghukuman mati seketika. Baik. Minggir. Rina, kau masih hidup? Ibu, kau tidak mati? Mei, ada apa? Kaisar memang pandai menikmati hidup. Turun takhta awal ke Surya. Saat dia jalan-jalan dengan Selirina, hidup tanpa beban. Dengarkan maklumat. Atas mandat langit, Kaisar menetapkan Yusuf Tan, Jenderal Utama, Eko Tan, Pedagang Kerajaan, Yayan Tan, Markis Cahyo, Nyonya Tan, Nyai Bangsawan, dan Mei Tan, Putri Pelindung Negara. Demikian maklumatnya. Terima kasih, Yang Mulia. Berdirilah. Pengorbananmu yang tulus telah menyentuh langit hingga luput dari murka ilahi. Puas dengan hasil ini? Ya puas